Brasil untuk pertama kalinya meluncurkan jet tempur Gripen E yang sepenuhnya dirakit di dalam negeri. Upacara peluncuran ini digelar di fasilitas Gavião Peixoto milik Embraer di negara bagian Sao Paulo dan dihadiri langsung oleh Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Momen ini menjadi tonggak bersejarah karena untuk pertama kalinya Brasil resmi meluncurkan jet tempur supersonik Gripen F-39E yang sepenuhnya diproduksi di dalam negeri. Dalam sambutannya, Presiden Luiz Inácio menekankan pentingnya kedaulatan nasional dan kemajuan teknologi Brasil. Ia menyatakan bahwa proyek ini mengembalikan kebanggaan industri pertahanan nasional sekaligus menunjukkan kapasitas intelektual dan teknis para insinyur dalam negeri. Produksi jet tempur di tanah Brasil disebut sebagai bukti bahwa negara tersebut tidak lagi sekadar menjadi pembeli teknologi, melainkan telah mampu memproduksinya secara mandiri. Program ini memiliki nilai sekitar 5,44 miliar dolar Amerika Serikat berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada Oktober 2014. Kesepakatan awal mencakup pengadaan 36 unit jet tempur yang terdiri dari 28 unit varian kursi tunggal Gripen E dan 8 unit varian kursi ganda Gripen F. Kepercayaan Brasil terhadap proyek ini terus meningkat yang terlihat dari nota kesepahaman tambahan pada akhir 2024 untuk pengadaan 9 unit jet tambahan guna memperkuat armada Angkatan Udara Brasil. Proses produksi dilakukan secara bertahap untuk memastikan kemandirian industri pertahanan Brasil di masa depan. Sebanyak 13 unit pertama dirakit sepenuhnya oleh Saab di Swedia. 8 unit berikutnya dirakit dengan keterlibatan aktif teknisi Brasil sebagai bagian dari proses pelatihan. Tahap puncaknya, 15 unit terakhir diproduksi dan dirakit sepenuhnya di fasilitas Embraer di Gavião Peixoto, menjadikan Brasil sebagai satu-satunya negara di luar Swedia yang memiliki jalur produksi jet tempur canggih tersebut. Salah satu aspek paling krusial dalam kerjasama ini adalah transfer teknologi yang luas dan mendalam. Melalui pusat desain GDDN di Brasil, ratusan insinyur lokal dilatih langsung di Swedia untuk menguasai teknologi supersonik dan sistem misi pesawat. Brasil bahkan memegang peran utama dalam pengembangan Gripen F, varian kursi ganda yang dirancang sesuai kebutuhan mereka, sekaligus memberikan fleksibilitas bagi Angkatan Udara Brasil untuk mengintegrasikan sistem persenjataan buatan dalam negeri. Pembagian tanggung jawab produksi tidak dinyatakan dalam satu angka persentase, melainkan melalui distribusi peran dalam manufaktur aerostruktur dan perakitan. Pabrik Saab Aeronautica Montagens di São Bernardo do Campo memproduksi berbagai komponen penting seperti kerucut ekor, rem aerodinamis, kotak sayap, serta bagian badan pesawat. Komponen tersebut tidak hanya digunakan untuk unit yang dirakit di Brasil, tetapi juga diekspor ke Swedia sebagai bagian dari rantai pasok global Gripen. Dalam pengembangan desain, khususnya untuk varian Gripen F, kerjasama dilakukan secara seimbang antara Saab dan Embraer melalui pusat desain GDDN. Kolaborasi ini memberi Brasil peran kepemimpinan teknis dalam integrasi sistem yang menjadi pencapaian penting bagi industri dirgantara mereka. Sementara itu, dari total 36 pesawat awal, sebanyak 21 unit dirakit di Swedia dan 15 unit sisanya dirakit sepenuhnya di Brasil. Meski sebagian komponen struktural telah diproduksi secara lokal, sistem inti yang sangat kompleks seperti mesin F414GE 39E masih dipasok oleh General Electric dari Amerika Serikat. Sistem radar AESA dan avionik canggih juga sebagian besar dikembangkan di Swedia. Namun, melalui program transfer teknologi, insinyur Brasil terlibat langsung dalam integrasi perangkat lunak dan sistem misi, sehingga negara ini tetap memiliki kemandirian dalam pemeliharaan, dukungan teknis, dan integrasi senjata di masa depan. Keterlibatan industri pertahanan Brasil dalam program ini sangat luas dan melibatkan berbagai perusahaan teknologi. AEL Sistemas misalnya mengembangkan wide area display, yaitu layar sentuh panoramik canggih di kokpit yang kemudian diadopsi oleh Angkatan Udara Swedia. Selain itu, perusahaan ini juga memproduksi head-up display dan komputer misi yang menjadi pusat kendali operasional pesawat. Di sisi lain, perusahaan teknik Akair berperan dalam perancangan struktur mekanis bagian belakang, tengah, dan sayap pesawat guna memastikan performa optimal. Saab Aeronautica Montagens berfungsi sebagai produsen utama komponen aerostruktur besar yang menjadi bagian dari rantai pasok global. Sementara itu, Embraer sebagai integrator utama tidak hanya melakukan perakitan akhir, tetapi juga memimpin pengembangan Gripen F.
Perusahaan seperti Seat turut terlibat dalam integrasi sistem komunikasi dan persenjataan sehingga pesawat ini mampu mengoperasikan alutsista buatan dalam negeri. Secara strategis, kemitraan ini menempatkan Brasil sebagai pusat regional untuk perawatan dan potensi ekspor Gripen di Amerika Latin. Hal ini mulai terlihat dari minat negara seperti Kolombia. Kerjasama ini juga bersifat timbal balik dengan Swedia yang mempertimbangkan pembelian pesawat angkut Embraer C390 Millennium sebagai bagian dari hubungan pertahanan jangka panjang. Peluncuran perdana Gripen F-39E produksi domestik pada Maret 2026 menjadi tonggak penting yang menempatkan Brasil sebagai kekuatan dirgantara utama di Amerika Latin. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan kemampuan produksi, tetapi juga menunjukkan terbentuknya ekosistem industri pertahanan yang mandiri, terintegrasi, dan siap bersaing di pasar global. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, salam sehat selalu, dan sampai jumpa.